gue dulu gue dulu kuliah di salah satu kampus di daerah Jakarta Timur. Kampus kecil mungil tapi gila. Kecil mungil tapi gila itu Tahun kampus. berapa, Bang? 93 lah. 93. 93. Bukan. Ada deh. Udah nggak ada ya kampusnya. Akademi Bermain Indonesia namanya. Jadi udah nggak ada kampusnya? Udah nggak ada. Udah nggak ada, ditutup. Jadi gue pernah punya cerita di situ. Jadi ada temen gue sendiri itu udah almarhum. Temen gue yang satu lagi itu ternyata dia tuh ini loh, anak pecinta alam. Dia anak pecinta alam. Menurut temen gue lagi, temen gue si pecinta alam ini dia bisa melihat hal-hal gaib lah. Gaib. Indigo, orang bilang tuh indigo, ya, indigo gitu loh. Dia bisa ngeliat hal-hal gaib. Jadi pernah gue ngeliat dan temen gue lain juga ngeliat, dia pernah ngobrol sendiri gitu loh, pernah ngobrol sendiri. Dan dia mengakui bahwa dia ngobrol tuh sama teman gue yang almarhum. Gitu. Dia pernah ngobrol. Berarti ngobrol sama Korin? Yes. Korinnya? Yes. Jadi dia pernah ngobrol dengan itu gitu loh. Ya, gue sendiri sih antara percaya nggak percaya, tapi ya memang ada kenyataannya begitu gitu loh. Dan teman gue sendiri ternyata pernah dibuka ininya apa? Mata batin pernah dibuka ya. Dengan hanya cukup dipegang tangannya. Temen gue yang nggak bisa ngelihat ini, yang setelah dibuka itu bisa ngelihat apa yang dia lihat. Oh itu ilmu kontak. Ya, dia bisa ngelihat apa yang dia lihat gitu loh. Dan gue pernah mau diajak itu, tapi gue nggak mau. Gue belum siap untuk hal itu. Sampai sekarang. Iya, hal gaib itu ada, tapi gue nggak mau mencoba untuk ngelihat gitu lah. Yakin aja itu pasti ada. Jangan gitu. sampai gitu ya. Enggak deh, jangan dilihat. Aduh, kalau Iya itu dia ya Bang ya. Anak metal loh. Malah konon katanya kalau dibuka itu tuh nggak bisa 100% lagi. iya. Iya karena nanti bisa ngeliat lagi. Iya, itu aja yang gue takutin gitu kan. Iya. Dan memang di kampus gue itu memang agak-agak spooky lah ya, agak-agak sedikit serem lah gitu kan. Terutama di atas dulu kampus gue tuh ada ruang radio kampus di atas lantai 5 di situ. Dan setiap dulu kita nongkrong di atas malam ya, terutama malam setelah mahasiswa pulang selesai kuliahan, kita kan masih tetap nongkrong di kampus karena kita kan mahasiswa kampus. Iya, kita masyarakat kampus loh kita di situ gitu kan. Rumah kedua Di situ kita. Jadi kita stay di situ gitu kan, kita nongkrong segala macem lah yang kita lakuin di situ sampai beberapa teman sendiri yang ngerasain hal-hal aneh di situ gitu loh. Pernah dia ngeliat teman gue juga di situ, padahal teman gue udah nggak ada, udah pulang. Meninggalnya di situ berarti? Oh bukan, enggak nih. Jadi teman gue itu sebutlah si A ini dia ngeliat si B. Tapi si B ternyatanya si B ini udah nggak ada, udah pulang. Dari sore tuh udah pulang gitu loh, udah nggak ada. Tapi dia ngeliat malam itu dia ada di situ gitu loh. Sempet dia tanya, cuman nggak dijawab, cuman say hi aja gitu loh. Woi mana lo? Woi, udah gini doang. Setelah dia masuk ke dalam radio, dia keluar lagi, maksudnya mau dipanggil masuk ke dalam, udah nggak ada, udah hilang. Udah nggak ada itu, si penampakan si itu udah nggak ada, udah hilang gitu loh. Ya beberapa temen juga ada yang merasakan hal-hal aneh lah gitu. Iya pasti, namanya juga kampus. Iya, namanya juga kampus kan. Kampus. Iya. Apalagi sekolahan, iya. minta ampun. Parah ya situ ya. Parah. Kalau gue sih kejadian yang gue alamin sih cuman rasa doang sih Bang. Gitu ya. Rasa ketakutan. Jadi kalau setiap gue explore sama tim gue awalnya nggak ada apa-apa.
Kita setting kamera segala macam, setting lampu, udah selesai kita jalan. Pas dibuka ceritanya di sini ada ini, ngumpul semua loh. Ngumpul semua di situ. Dan hawanya tuh beda. Beda orangnya. Kita udah ngelewatin situ tuh, dari area situ. Balik lagi ke situ beda lagi. Gitu, aneh aja. Tapi gue juga ada cerita menarik, ya menarik lah menurut gue. Waktu itu ya sekitar tahun 2011-2012 ya. Gue sama band gue tuh tour. Sempet tour pada saat itu di Lamongan, di kota Lamongan saat itu gue tour di kota Lamongan. Sampai di kota Lamongan, kita dikasih tempat penginapan. Iya. Ya. Gue dikasih tempat penginapan itu ternyata rumah. Satu rumah. Satu rumah full. Satu rumah full gitu loh. Satu rumah full. Gue gede. berbarengan sama salah satu band juga dari Jakarta juga. Jadi kebenaran pada saat itu ada 2 band Jakarta yang main di Lamongan. Jadi gue satu rumah itu untuk 2 band. Sampai sana ya kita biasa, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi yang bikin gue anehnya, ada salah satu kamar yang nggak boleh dibuka. Kok? Satu kamar itu nggak boleh dibuka, memang itu dikunci. Memang itu dikunci. Tapi si pihak panitia bilang ke kita, Mas, ini pintu, ini kamar, jangan dibuka. Nggak boleh dimasukin. Ya kita kan nggak berpikir yang aneh-aneh lah segala macem gitu kan. Ya udah kita biasa aja, kita 2 hari lah di situ. Tapi setelah hari terakhir kita tanya, Mas, ini rumah siapa? Ini rumah orang setempat, tapi udah 20 tahun nggak ditempatin. Jadi jadi kita lah yang menempatin setelah 20 tahun, itu kita yang tempatin di situ. Berarti setelah 20 tahun dibersihin dulu baru kita tempatin di situ. Ajib dong. Ajib sekali. Ajib. Tapi ya itu dia, alhamdulillahirabbil alamin, nggak terjadi apa-apa di situ. Nggak terjadi apa-apa di situ. Cuman ya bagi kita kan aneh juga, ini kamar kenapa nggak boleh dibuka, nggak bisa dibuka gitu loh. Coba untuk mengintip ya? Nggak, gue juga udah nggak berani deh tuh nggak kepo juga ya, untuk cari tahu ini ada apa nggak deh. Lo gue deh masih nafsi. Benar. Gitu aja, alam gua udah gitu aja. Oh, ini cerita temen gue sih. Cerita temen gue. Jadi temen gue itu punya teman lagi. Nah, temennya temen gue itu cerita ke temen gue. Dia bilang, waktu itu temen gue itu entah mungkin perjalanan pulangnya itu sampai akhirnya dia kebelet kencing yang entah kenapa, mungkin dia nggak kebelet kali ya. Dia kencing di pagernya kuburan Tanah Kusir. Kuburan Tanah Kusir tuh dia. Kebelet mungkin ya. Tanah Kusir itu di daerah mana? Jakarta Selatan lah. Oh, Jakarta Selatan. Tanah Kusir. Mungkin pemirsa nggak tahu. Iya. Tahu lah. Kalau orang Jawa Timur yang nonton gimana? Mana tahu. Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya kencing lah di situ ceritanya. Setelah kencing dia jalan. Setelah dia jalan, memang dia bilang itu agak berat. Entah kenapa dia kayaknya kok agak berat ya. Tapi dia nggak berpikir macam-macam, dia jalan aja. Dia jalan. Setelah dia di daerah Pondok Indah. Jadi sebelum Pondok Indah itu di belakangnya dia itu ada mobil yang ngikutin. Ada mobil yang ngikutin nih, diklakson. Nah, dia nengok nih. Dia berpikir, wah ini orang iseng segala macam, dia jalan aja terus biasa. Dia naik motor.
jalan lagi biasa gitu kan, jalan biasa terus diklaksonin lagi, itu terus dipepetin tuh, terus dibelakangin aja sampai pada akhirnya di lampu merah mereka pas-pasan lampu merah sebenarnya. Ternyata di dalam mobil itu pasangan suami istri, bapak-bapak sama ibu-ibu. Iya. Si bapak-bapaknya bilang, "Mas, di depan berhenti." Si orang ini, si temannya teman gue ini, ya antara curiga nggak curiga kok, kenapa mesti harus berhenti gitu loh. Nah, akhirnya dia berhenti lah, sampai depan dia berhenti, jebret. Si bapak dan ibu bilang, "Mas, di belakang Mas, itu tadi ada yang naikin, Ada yang bonceng. ada yang bonceng." Si ibu ngelihat, ya wahu alam ya, si ibu ngelihat itu perempuan. Perempuan yang dia bonceng ini perempuan. Yang bonceng itu perempuan. Dan yang bikin si ibu ini sempat merinding itu perempuan ngeliatin si ibu-ibu ini terus. Oh gitu. Si yang dibonceng ini nih, makhluk ini ngeliatin si ibu-ibu ini terus. Nah, si ibu-ibu ini ya antara takut nggak takut lah berarti kalau begitu, ya kan? Tapi dia berpikir ini harus dibilangin nih. Iya. Si pengemudi ini harus dibilangin gitu loh, jangan sampai kebawa sampai rumah gitu kan. Akhirnya setelah dipepetin, setelah dia tahu itu, ya merinding nggak merinding akhirnya kalau begitu, ya kan? Nah, akhirnya si temannya teman gue ini, ya dia baca-baca lah segala macam. Ya akhirnya alhamdulillah sampai rumah nggak terjadi apa-apa, nggak sampai ke bawah gitu loh. Itu ya menurut gue itu pengalaman, mungkin kalau menurut gue mungkin itu benar ada, karena beberapa tayangan di TV itu pernah gue lihat hal-hal kayak begitu dari CCTV ya. Iya, dari CCTV. Beneran. CCTV kan nggak mungkin editan. Iya, benar. Ya kan? Ada beberapa tayangan-tayangan yang gue lihat orang naik motor gitu, terus di belakangnya bocor. ada ya apalah segala macam makhluk-makhluk gitu kan. Iya. Kalau menurut gue sih, ya itu mungkin ada benarnya juga, karena kita nggak tahu, kita nggak ngelihat. Iya, benar. Iya kan? Di belakang ada siapa kita nggak tahu gitu loh. Iya. Gitu. Ya walau alam, kadang juga di mobil juga. Ya, iya. Kita berdua aja, kadang ada yang ngikutin. Itu Bray, anjing yang berapa itu lain tuh supirnya. Oh iya, itu juga. Kororan gitu. Nah ini ada cerita lagi nih. Ini masih teman gue yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Iya. Teman gue ini pada saat itu dia ya entah liburan lah, mungkin liburan ya, itu ke daerah Gunung Halimun, Bogor. Oh, Karimun Jawa. Gunung Halimun. Di situ dia nginep di salah satu villa. Teman tongkrongan nih? Bukan. Ini yang bisa dibilang ini satu rombongan ini itu para habaib semua. Oh gitu. Habaib nih semua deh, para habaib semua di situ. Apa tuh, jelasin Mas. Habaib salah satu cucu Rasulullah lah. Ya. Para habaib semua di satu mobil ini. Dan mereka nginep di salah satu villa di Gunung Halimun. Mereka bawa supir, ada supir di situ. Villa itu ada satu rumah itu ada 2 tingkat. Nah, kebenaran di lantai bawah itu, nah para habaib ini tidurnya di lantai bawah. Lantai atas, karena lantai bawah penuh, si supir ini di lantai paling atas sendiri. Iya. Di lantai paling atas sendiri. Menurut pengakuan si supir ini, setelah di atas, dia mau mandi. Dia mau mandi nih si supir nih. Mau mandi atau mau kencing lah gitu. Di atas ada kamar mandi juga. Ada kamar mandi juga di atas. Setelah dia mau ke kamar mandi, itu dia ngelihat atau merasa itu ada yang mandi di kamar mandi itu ada yang mandi karena bunyi air bur gitu kan. Padahal baru datang ya? Baru datang. Ada yang mandi. Dia berpikir positif juga. Oh, mungkin Habib di bawah penuh kamar mandi, mungkin naik ke atas mandi di atas gitu kan. Ya udah, dia tunggu tuh, ditungguin. Karena kan
kalau mau ke kamar mandi atas itu harus lewatin kamarnya dia dulu. Gitu loh. Iya. Harus lewatin kamarnya dia dulu. Setelah ditungguin pintunya dibuka, ini kok Habib nggak turun-turun. Padahal ini bunyi airnya udah nggak ada. Bunyi air udah nggak ada. Ini Habib kok nggak turun-turun. Dia samperin kan, disamperin ke kamar mandi. Dibuka nggak ada orang. Seharusnya ya kalau kita berpikir logikanya ya pasti lewat situ lagi turunnya, nggak mungkin dia loncat. Iya. Ya kan? Pasti lewat situ lagi karena tangganya depan kamarnya dia, gitu loh. Pasti lewat situ lagi. Dia nggak berpikir macam-macam tuh. Ya udahlah, oke lah. Dia mandi segala macam udah. Balik lagi ke kamar. Mungkin sekitar tengah-tengah malam gitu kan. Si supir ini merasa ya dia itu kasurnya dia, tempat tidurnya itu kayak gempa, digubrak-gubrak, kayak ada goyang, gubrak. Karena gini, sebelumnya di villa itu ada salah satu foto, entah mungkin si yang punya villa mungkin ya, foto atau entah lukisan besar. Si Habibnya ini bilang itu diturunin aja fotonya. Itu nyampainya pas malam? Nah, malam. Sampainya malam. Para Habib itu bilang itu foto diturunin aja, diturunin. Entah disimpan di mana si Habib nggak tahu. Gitu. Nah si supir ini simpennya taruhnya itu foto di bawah kasur. Di bawah kasur. Di bawah kasur dia. Di bawah kasur dia, di lantai atas. Taruh di bawah kasurnya dia, jebret, gitulah. Nah pas tengah malam itu dia tuh kayak gempa, goyang semua, jebret. Dia bangun tuh sebenarnya dia pikir memang gempa, gitu loh. Dia bangun, bangun, lah kok kalau gempa kan bergerak lah semuanya. Nah ini kok cuma kasurnya aja yang bergerak nih, gitu kan? Berarti cuma kasurnya aja nih. Ya mungkin dia berpikir halusinasi, tidur lagi, bergerak lagi, bergerak, pada akhirnya bergerak. Dia lari. Dia lari ke bawah, gitu kan. Lari ke bawah, dia udah ketakutan lah. Udah ketakutan banget sampai akhirnya dia tidur di musola. Di bawah. Jadi di villa itu di bawahnya lagi tuh ada musola. Tidur di situ. Nah, sholat subuh. Ya Habib bangun semua kan sholat subuh. Ini si supir ini balik lagi ke villa. Ditanya kan sama teman-teman gue juga nanya, ente dari mana? Iya Beb, ini dari musola. Ini tidur di musola. Oh emang kenapa tidur di musola? Karena mau tidur di atas kan enak sendirian, kamar gede. Baru udah cerita tuh pengalaman segala macam gue. Si Habib, Habib ini cuma ketawa. Iya, karena kan menurut ulama itu kan, itu kan lukisan ataupun foto itu kan bisa didiamin sama jin. Memang bersarangnya di situ. Memang bersarangnya di situ. Ya tapi apesnya kenapa simpen di bawah tempat itu? Itu dia. Berarti para Habib juga tahu. Makanya dia ketawa. Aduh. Ya lucu campur unik sih jadinya kamu gitu ya. Makanya lucu juga jadi. Aduh. Itu siapa sih supirnya? Temen aneh juga. Ente pasti kenal orangnya. Lo pasti kenal orangnya. Beb Acim, mana ceritain ya. Sini Beb Acim ya. Acim. Bukannya dia sekarang di Yaman? Enggak, udah di sini udah. Udah balik lagi. Udah stay di Indonesia sekarang. Istrinya di sini juga? Semua keluarga di sini. Berarti dia jualan sarung di sana gimana? Udah enggak. Sekarang bisnis madu. Bisnis madu. Madu asli Yaman. Dah. Kemarin asli Indonesia ke sana. Sekarang asli Yaman dari sini. Judulnya ekspor impor juga kan? Iya. Boleh juga lo Cim. Si Acim. Iya. Aduh. Udah lama dia nggak nongkrong sini. Iya, minggu kemarin lah. Minggu kemarin di sini. Udah punya anak dia? Udah, 2. Wah, alhamdulillah. Gue belum nih. Kapan dong? Nggak tahu nih. Masa kalah sama Idoy? Yoi. Wido. Aduh.
Udah sampai di sini ceritanya mungkin terhibur semuanya. Sampai Ya minimal ini pengalaman pribadi aja. Pribadi dan teman-teman gua lah, gitu lah. Campur-campur jadi horor iya, lucuan Gitu, iya. Semoga menemani sahur Anda, teman-teman sekalian. Sip. Meskipun bulan puasa nggak ada jin, tetap tayangin yang horor-horor. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. atas ceritanya. Sukses selalu buat. Terima kasih bebeknya. Oke. Enak banget. Sama-sama brother. Thank you very much. Kapan lagi nanti kita kesini lagi? Oke. Mungkin ada pengalamannya. yang lain lagi ya. Jualan durian nggak ya, Bang? Jualan durian ya? Wah, ada jualan durian mana nih? Durian Medan. Durian Medan ada juga. Apalagi? Apa juga ada di sini. Soto mie Bogor ada. Banyak banget pokoknya. Ada semuanya pokoknya. Stop dulu. Oke. Ada yang nyanyi. Stop dulu nih. Ada yang Iya, joget-joget. amen lah. Nggak enak banget. Oke, sampai di sini. Barusan ada yang lewat-lewat. Takutnya kena copyright. Terima kasih yang udah nonton. Jangan Oke. lupa mampir ke Bebek Biki. Sip. Sukses Bang buat Godzilla-nya. Thank you Nanti very buat much. album ketiganya. Oke. Mau bikin video klip ya? Kenapa? Mau bikin video klip. Insya Allah. Insyaallah. Ditunggu ya kontraknya ya. Oh siap. siap. Ditunggu. Ya udah, terima kasih Bang Novan. Oke, sama-sama brother. Apa lagi? Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Semoga ini menghibur teman-teman buat sahurnya. Oh iya, like. Nah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.